Rafael Struijk tampil MVP dan bawa kemenangan. Legenda Korea Selatan Park Ji-sung soroti perjalanan coach Sintayong di timnas Indonesia. Pujian untuk timnas Indonesia U23 terus berdatangan. Pelatih SC Heerenveen buka suara soal Nathan Chuaon. Media Vietnam meremehkan asuhan coach Sintayong hingga sebut-sebut nama Park Hang-seo. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hello guys! Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Gol indah pemain timnas Indonesia U23 Rafael Struijk di laga kontra Korea Selatan kini langsung bertabur pujian dari para netizen di media sosial. Ya, Garuda Muda berhasil mencatatkan sejarah baru saat ini, di mana skuad coach Sintayong ini berhasil lolos ke babak semifinal. Menghadapi Korea Selatan yang notabene adalah salah satu kandidat juara, timnas Indonesia U23 sempat dibuat kesulitan di awal laga. Dengan berjalannya waktu, tepat di menit ke-15, timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol cantik melalui sepakan Rafael Struijk. Tendangan Marcelino Ferdinand dari luar kotak penalti memantul ke pemain Korea Selatan, namun bola menghampiri Rafael Struijk. Sang striker Adodon Hak itu langsung melepaskan tembakan melengkung ke pojok kanan atas gawang Korea Selatan. Gol Struijk begitu indah hingga mengundang desak kagum dari para penonton, tak terkecuali dari para penonton di layar kaca. Di media sosial, gol Struijk pun mendapatkan pujian selangit dari para netizen di media sosial. Bisa jadi Rafael Struijk tercatat mencetak 3 gol dalam laga ini, di mana 1 golnya adalah melalui sepakan adu penalti. Ya, jalannya pertandingan ini memang begitu sengit, namun menariknya timnas Indonesia mampu mengobok-obok pemain tim favorit ini. Alhasil tim yang digadang-gadang akan meraih juara ini pun akhirnya harus menerima kenyataan, di mana timnas Korea Selatan ini harus segera memberikan tiket semifinalnya ke timnas Indonesia muda. Apresiasi terhadap keberhasilan timnas Indonesia U23 yang lolos dari fase grup dan melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 di Qatar terus bermunculan. Salah satunya pujian itu datang dari pelatih Persib Bandung yaitu Bojan Hodak. Ya, seperti diketahui, pasukan coach Sintayong berhasil keluar sebagai runner-up di grup A dengan koleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Menurut Bojan Hodak, ini adalah pencapaian yang bagus. Ia juga memuji pemain muda timnas Indonesia. Sangat bagus untuk sepak bola Indonesia dan untuk anak-anak muda ini, ungkap Bojan Hodak kepada wartawan. Kata Bojan, pencapaian timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini tidak terlepas dari pengalaman para pemain di Piala Asia sebelumnya. Beberapa pemain tersebut ialah Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Ivar Jenner hingga Rafael Struijk. Bagus untuk Indonesia karena banyak pemain yang juga bermain di Piala Asia terakhir, jadi mereka sudah memiliki pengalaman untuk bermain di kompetisi yang sulit ini, lanjut dia. Jadi itu menurut saya kenapa mereka bisa bermain dengan sangat bagus, lanjut pelatih berusia 52 tahun itu. Pelatih SC Heerenveen Kees van Wonderen kini buka suara soal alasannya lepas Nathan Chuaon ke timnas Indonesia U23, di mana diketahui Nathan Chuaon dibutuhkan timnas Indonesia U23 untuk melawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Dalam hal ini, Wonderen mengaku beruntung melepas Nathan Chuaon ke timnas Indonesia U23, sebab mainnya Nathan bersama timnas Indonesia U23 bisa menambah pengalaman. Kami tidak bisa membayangkan betapa besarnya turnamen di negaranya. Nathan mungkin akan dicadangkan dengan kami saat melawan PSV, ucap Wonderen dikutip dari Fan Online. Di tim nasional, Nathan bisa mendapatkan pengalaman yang banyak. Itulah keuntungan yang kami bisa dapatkan, tambah sang pelatih. Ya, Nathan awalnya hanya diizinkan oleh Heerenveen sampai babak grup saja. Oleh karena itu, Nathan kembali ke Belanda usai timnas Indonesia U23 kalahkan Yordania. Namun dalam hal ini, PSSI melakukan lobi kembali agar Nathan bisa bermain di babak perempat final. Lobi pun berhasil, sehingga Nathan kembali ke Qatar untuk bisa mentas bersama timnas Indonesia U23.
Legenda sepak bola ternama Park Ji-sung ternyata turut mengikuti perjalanan Coach Sintayong di kepelatihan bersama timnas Indonesia. Ia bahkan tak sungkan melayangkan pujian kepada Coach Sintayong ini. Dalam hal ini, Coach Sintayong dianggap sebagai sosok yang membawa perkembangan pesat bagi skuad Garuda. Dengan nyata, ia kini mengukir sejarah yang cukup apik. Misalnya, timnas Indonesia sukses lolos pertama kalinya di fase grup Piala Asia 2023 lalu. Bahkan kini di kelompok umur, Garuda Muda mampu berbicara banyak. Melihat ini, Park Ji-sung menyebut bahwa sepak bola Indonesia sudah berkembang pesat dibandingkan ketika ia pernah berkunjung ke tanah air 9 tahun silam. Sekarang ini banyak diisi pemain muda serta pemain yang punya darah Eropa dan main di Eropa juga. Bahkan pemain seperti Tom Haye, Nathan Chuawon, Ragnar Ratmangon, Jay Ises, dan Sandy Walsh akan menjadi kunci. Ucap legenda sepak bola itu dikutip dari kanal Gals. Mengingat mereka adalah pemain yang merumput di liga dari negara ternama di Eropa seperti Belanda, Belgia, dan Italia, sambungnya lagi. Bukan hanya itu, sosok yang juga menjadi legenda Korea Selatan ini menyebutkan bahwa timnas Indonesia punya pemain muda yang potensial. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda di berbagai aspek, dan itu dilakukan baik saat ini. Saya melihat ada perkembangan pesat di Indonesia, terutama pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, kata Park Ji-sung. Dengan hal itu, timnas Indonesia diyakini akan menjadi tim kuat di Asia, apalagi kini skuad Garuda dipimpin oleh pelatih yang tepat, yaitu Coach Sintayong. Itu sebuah langkah yang bagus, dan jika terus bekerja keras, maka suatu saat pasti ada pemain Indonesia yang sukses di Eropa dan Indonesia bisa menjadi tim kuat di Asia. Beber Park Ji-sung di KBS News. Jangan pernah memandang suatu hal sebagai mustahil karena semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional. Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Coach Sintayong, tegasnya lagi. Dua media Vietnam disebut sepelekan timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 hingga disebut mengungkit soal Coach Sintayong dan Park Hang-seo. Dua media kenamaan itu adalah Soa VN dan Tutlai VN. Media tersebut disebut menyepelekan kekuatan skuad timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 ini. Tentu supporter timnas Indonesia U23 sudah paham dengan media asal Vietnam yang bernama Soa VN ini. Media kenamaan di Vietnam yang acap kali buat kontroversial tentang persaingan mereka dengan timnas Indonesia. Ya, kali ini Soa VN kembali berulah dengan turut menyepelekan kekuatan timnas Indonesia U23 jelang kontra Korea Selatan. Dalam artikelnya yang bertajuk alasan Indonesia U23 muda tumbang di perempat final, tak mampu mengulangi prestasi Vietnam U23. Dalam tulisan itu, Soa VN mengungkap beberapa aspek keunggulan timnas Korea Selatan daripada Garuda Muda. Bahkan mereka juga turut menyebut nama ex pelatih timnas Vietnam yaitu Park Hang-seo yang dibandingkan dengan Coach Sintayong. Kemudian media yang satunya sama seperti Soa VN, media kenamaan Tutlai VN itu juga turut meremehkan kekuatan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dalam artikelnya yang bertajuk korelasi kekuatan 8 tim masuk perempat final kejuaraan Asia U23 2024. Dalam tulisan Tutlai VN itu, ia terang-terangan menyebut timnas Indonesia U23 sebagai kontestan terburuk di babak perempat final ketimbang 7 negara lainnya termasuk timnas Vietnam. Media tersebut juga mengagungkan 5 negara besar yang pernah menjadi juara Piala Asia U23 dan lolos ke babak perempat final di tahun ini. Itulah ulasan terkini, hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.